value-nya Dari perusahaan ngebangun kita. Yang pertama itu adalah rendah hati, rendah hati. yang kedua adalah komitmen, Komitmen. yang ketiga adalah inovatif, Inovatif. yang keempatnya adalah fokus. Fokus itu Nah. dia 4 poinnya ya. Rendah hati, komitmen, inovatif dan juga fokus. Itu dia. Yang saya ibaratkan tadi ketika kita mendekati seorang gadis. Itu. Kamu kalau seandainya mendekati seorang gadis, kasih komitmen yang jelas. Komitmen jelas. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya nih Bang, saya penasaran lagi soal poin plus dari ngebangunrumah.com yang general nih. Apa sih Bang? Jadi yang disebut poin plus itu kan berarti kelebihan. Betul, poin plus. Kalau value kan adanya di dalam. Betul. Nilai yang tidak terlihat. Nah, kalau poin plus ini terlihat. Oh, Ya kan? Realnya itu dibentuk sendiri. Oh. Direncanakan lah. Gitu kan? Nah, jadi kalau kita kelebihan. Iya, Ya betul. kan namanya aja bukan poin minus kan. Ya, plus. Iya. Ya. Kalau poin minus banyak. Aduh. Di-link belum sampai-sampai nih. Aduh. Gimana tuh, Bang? Minus sudah berapa nih? Aduh. Jadi ini poin plus ya. Yap, Jadi kelebihan. Kalau bisa omset kita lebih. Yap. Itu cita-cita. Bukan nyindir ini. Bukan nyindir lagi ini, bukan. Ini hanya speak up. Jadi berarti kelebihan ya tadi poin plus. Jadi kelebihan poin yang ada di perusahaan ini tuh apa aja sih? Yap. Yang pertama, saya dan tim selalu menyampaikan kita harus expert. Expert itu dia. Dimana kita jadi salah satu yang paling mengetahui ya, masternya gitu ya. Cepat dalam situasi, Betul. tahu masalah langsung kasih solusi. Betul. Penanganan tentang bangunan, material segala macam kita menguasai. Yap. Ketika kita menguasai dalam satu bidang aja dan expert, siapa orang yang nggak nyari kita? Betul. Ya Itu kan? dia. Poin plusnya expert. Betul. Expert dalam menangani semua hal, cepat. Setiap ada masalah langsung memberikan solusi, langsung ada pemecahannya, langsung dieksekusi. Betul, itu dia. Diskusi segala macam dengan klien, harus menguasai expert. Yang nomor 2, profesional. Profesional, itu dia. Jadi konteks profesional sendiri artinya luas kan. Betul, profesional itu luas. Sendiri. Dalam artian kita harus sesuai dengan koridor bagaimana kita bekerja secara profesional. Betul. Dalam artian ketika kita ada masalah di luar dari pekerjaan, jangan dibawa ke kerjaan, salah satunya itu. Bukan nyindir ini, bukan nyindir ini. Ya, bukan. betul. Ada lagi nih. Dalam penanganan dengan klien kita tetap walaupun contoh itu saudara kita kliennya. Betul. Tapi kita menunjukkan bahwa ya kita harus profesional. Ya, betul. Ya kan, saya sering kan teman-teman saya pakai jasa kita, tapi saya profesional. Betul. Penanganannya lewat admin, Betul. prosesnya lewat perencanaan, ya seperti itu. Betul. Dan benar-benar kita menunjukkan bahwa kita timnya punya kualitas. Betul. Itu dia. Sistemnya punya kualitas, cara kerja kita punya kualitas, tidak berdasarkan dari kedekatan, dari intervensi tertentu segala macam. Ya udah. Untuk pekerjaan ini gampang lah Bu, nggak bisa. Kita harus profesional. Betul. Dan begitupun dengan klien ketika ada keluhan segala macam kita juga harus profesional. Itu. Menanganinya cepat, komplainan cepat segala macam kan. Dalam bentuk apapun kita harus profesional. Itu dia. Gitu. Nah terus selanjutnya terpercaya. Itu dia yang paling sulit ya Bang ya. Betul. Karena kita ini ibaratkan orang asing bagi konsumen-konsumen di luar sana gitu ya. Nah itu bagaimana Bang? Nah jadi yang saya sampaikan tadi, betul. Untuk membentuk sebuah kepercayaan itu harus ada sistem. Tadi udah kita jelasin ya. Gitu. Nah adanya SPK, bahasa SPK, denda, portofolio, testimoni,
itu bisa meyakinkan bahwa kita orang Terpercaya. perusahaan terpercaya. Betul. SDM-nya juga terpercaya. Betul. Gitu. Itu dia. Jadi ya harus jujur, harus real. Karena bisnis itu Jar ibarat seperti kita ternak. Ya kan? Jadi gini. Saya ibaratin ayam lagi ya. Oke. Nah, Ayam lagi nih. kita beli ayam, kita mau nyoba ternak, Iya? ya kan? Kita beli ayam perempuan dan ayam Laki-laki. laki-lakinya, jantan Betul. dan betina, Jantan ya kan? betina. Supaya dia bertelur. Yap. Nah, kita belilah, kita proses, kita belajar. Betul. Nah, kita ini orang yang belum punya pengalaman dalam memelihara ayam itu. Ayam, betul. Nah, ketika memang kita sudah membeli ayam jantan dan betinanya, dalam perawatan ketika dia berproses ngasih makan segala macamnya, itu harus hati-hati. Yap. Harus benar-benar dengan hati, Ya. dengan ketulusan, Betul. dengan perjuangan. Ketika contoh tiba-tiba beli ayam mati dia, mau nyoba lagi nggak? Kayaknya enggak dulu deh. Nah, kalau di bisnis harus dicoba lagi karena ayam yang mati itu adalah bagian dari proses gagal kita yang sedang kita jalankan. Ya, ya. Ya kan? Betul, Nah, betul. Nyoba lagi, kemarin ayam ini mati karena saya kurang pencahayaan atau kandangnya terlalu sempit atau makanannya kurang pas segala macam. Nah, itu menjadi sebuah evaluasi. Nah, itulah bisnis. Ya. Jadi bisnis itu harus benar-benar dirawat, benar-benar dianalisa, benar-benar kita selektif dalam proses sekalipun itu gagal. Jangan pernah kecewa ketika Betul. di dalam bisnis itu kita gagal, karena di dalam kegagalan itu ada keberhasilan yang tertunda. Keren, dapat kata-kata dari mana itu? Itu dia. Dalam proses kegagalan itu ada satu hal yang akan kita dapat. Betul. Itu sebuah momentum proses untuk kita mencobanya lagi. Ya, mencobanya lagi sampai kita berhasil. Betul. Itulah bisnis. Yap. Jadi kalau bisnis sekali baru belajar gagal, udah gue nyerah, modal gue habis, ya nggak bisa. Betul. Atau aduh capek, bisnis nggak ada untungnya. Bisnis itu harus dirawat. Betul. Seperti kita ngebelatin ayam betina dan jantan tadi ya, saya belum lanjut ya. Iya. Nah, beli nih kedua kali. Nah, ternyata nggak mati, berhasil sampai bertelur. Sampai bertelur. Nah, tapi di saat proses bertelur, dapatlah telurnya ini nih keluar. Ada 4 telur. Tiba-tiba telurnya keempat-empatnya gagal, mengeram, nggak jadi anak. Gagal lagi nggak? Gagal lagi. Dan itu bakal jadi pengalaman ya. Iya, kira-kira si telur itu kan pasti digoreng karena nggak jadi anak. Gak jadi anak, udah gua goreng aja. Kalau kata bahasa Sundanya itu ndong calang. Ya kan? Iya. Gagal kan? Iya. Gagal mengeram. Iya. Nah, kalau kita di pembisnis, kita akan mengevaluasi lagi. Betul. Kenapa ya? Apa nih yang salah? Apa nih yang salah? Betul. Kok telurnya ini, ayamnya ini sudah bertelur, tapi telurnya nggak bisa jadi ayam, nggak Betul. jadi anak, ya kan? Karena gagal. Evaluasi. Nyoba lagi ketiga kali, ya kan? Ini gagal 2 kali ya. Nyoba ketiga, ngejalanin lagi 3 kali. Masih ada kan yang kedua Betul. kali jantan dan betinanya, hanya telurnya berhasil bertelur. Dia rubah ketika proses bertelur, cara pengeraman ayam yang benar kayak gimana lewat pembelajaran yang kedua tadi. Ternyata berhasil, dari 4 telur 2 jadi anak. Berarti di situ implementasinya adalah bisnis itu harus benar-benar dijalani lewat hati, perjuangan, serta terus mengevaluasi apa yang gagal, jalanin lagi, gagal, jalanin lagi setiap proses. Sehingga sampai dengan di titik dimana bahwa bisnis kita itu ya masih menganggap kita harus terus belajar. Betul. Tidak
tidak beranggapan bahwa bisnis kita sudah menjadi besar. Betul. Karena bisnis itu adalah harus benar-benar dirawat, harus benar-benar dievaluasi secara spesifik dan lain-lain kalau memang pengen berhasil. Harus maksimal banget ya. Bener. Ya itu yang dicontohkan tadi ayam. Nah, ketiga kalinya tadi kan telurnya jadi 2 anak. Setelah jadi anak umur 2 minggu mati. Ya ilah. Gimana? Berarti kudu belajar lagi. Betul. Balik lagi, nyoba lagi. Ya kan? Betul. Nah, bertelur lagi. Tapi bertelurnya cuma 1. Nah, gitu. Bertelurnya cuma 1. Dan alhamdulillahnya berhasil jadi anak. Dirawat dengan proses yang salah tadi, yang istilahnya ayamnya kenapa bisa mati, anak ayamnya bisa mati, ternyata yang 1 ini bisa sampai dewasa dan dijual. Saya tanya sekarang, kerugian yang sampai 4 kali gagal ini terbayar nggak dengan 1 anak ayam? Terbayar. Dengan pengalaman, bener gak? Terbayar. Ketika dia beli jantan dan betina lagi untuk nambah, dia sudah bisa berproses dari awal sampai dengan ayam itu dewasa. Bisa dijual bahkan ya. Paham sampai sini ya? Paham. Itulah bisnis. Iya. Gitu. Jadi nggak bisa kita menyerah di angka 2. Nggak bisa. Kita menyerah di angka 3 nggak bisa. Betul. Harus sampai final sekalipun badan kita sudah hancur. Air mata kita sudah habis. Darah kita bahasanya sudah kering. Aduh. Bahasanya gitu. Iya. Tapi tetap ya kan, nggak mungkin Allah ngasih satu proses kegagalan dan kegagalan tidak ada keberhasilan. Iya, betul itu dia. Atau tidak ada hikmah yang bisa kita ambil. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa membentuk sebuah poin plus itu ya salah satunya adalah expert, profesional, terpercaya. Yang terakhir, solutif. Itu dia solutif yang dibutuhkan setiap konsumen nih kan. Banyak permasalahan-permasalahan yang ada di benak para konsumen nih. Misal, Kak, saya mau bangun rumah di tanah merah, gimana ya solusinya gitu. Itu perlu solutif dari kontraktor sendiri ya. Itu bagaimana, Bang? Jadi solutif sendiri ini artinya luas ya. Betul. Yang tadi disampaikan oleh Nija betul. Salah satunya selalu memberikan solusi. Betul. Di setiap apapun permasalahannya, baik internal manajemen ataupun eksternal dengan klien ataupun dengan mitra segala macam kan. Iya. Kita harus selalu memberikan solusi. Betul. Makanya saya selalu sampaikan ke tim. Rencana, evaluasi. Betul. Solusi. Yap. Rencana, evaluasi, solusi. Karena kalau kita membangun cakrawala pemikiran kita itu dengan selalu mengedepankan solusi, masalah apapun akan bisa diselesaikan cepat. Betul. Dan dieksekusi, dan itu menjadi poin bahwa masalah itu tidak menjadi tertunda, ya kan? Dan tidak berdampak terlalu berlebih lewat adanya solusi. Betul, gitu. Itu dia. Pentingnya solusi ya. Rencana, evaluasi, kemudian solusinya apa? Gitu. Ketika ada klien, Mas, ini gimana ya bangunan kita gini-gini? Oh, solusinya kayak gini, Bu. Itu kita dia. punya pengalaman penanganannya kayak gini, Bu. Gitu. Ya, atau tim ada masalah, Bang, gini dengan kepala tukang atau dengan perencanaan gimana? Oh, solusinya kayak gini. Solusi dari kalian gimana? Oh, ini Bang, opsi kita kayak gini. Target nggak sampai-sampai nih, Bang. Solusinya gimana? Kayak gini nih, Bang. Itu harusnya. Oh, ini Bang, solusinya kayak gini. Bisa dealing nih, Bang. Target kita selesai nih, Bang, di Oktober nih. Kacau. Nah, karena perlunya kita berdiskusi intens, komunikasi dengan tim intens, ada komunikasi tiap hari segala macam ya untuk memecahkan solusi-solusi itu. Itu dia, betul. Memecahkan masalah itu menjadi solusi. Coba sekarang, kalau seandainya 1 minggu aja saya nggak 1 minggu saya nggak ada komunikasi, ya pasti kan pemecahan masalahnya kalian juga bisa selesaikan sebenarnya. Betul. Tapi tidak semua. Ada keterkaitannya, contoh dengan kebijakan. Nah, ya betul. Kan? Ya mau nggak mau kan saya juga harus komunikasi. Betul. Gimana? Oh iya Bang nih, kita mentok di sini. Gimana ya bagusnya? Oh ya udah kayak gini. Nah, itu. Jadi sebisa mungkin kalau hidup
Mm. ya harus solutif. Betul, betul. Memecahkan setiap permasalahan yang ada ya. Belajar Betul. sendiri gimana caranya ngerubah pola cara kerja yang lebih solusi, lebih cepat segala macam gitu. Betul, betul. Tidak ada masalah yang nggak ada pemecahannya gitu. Betul. Gitu kan? Yap. Itu sih Itu terkait dia. dengan Poin poin plus. Ya. Oke, itu dia yang hebat dari poin-poin plus di ngebangunrumah.com itu ya, expert, kemudian profesional, kemudian terpercaya dan juga solutif. Itu dia. Nah, mungkin kita lanjut lagi nih, Bang. Saya penasaran lagi nih. Dari pasar Jabodetabek, ini kan kita membahas sekarang dulu nih Bang. Kita kan lingkupnya masih Jabodetabek. Nah, di Jabodetabek itu bukan hanya kita saja sebagai kontraktor. Nah, apa sih yang menjadi pembeda nih Bang antara kita ngebangunrumah.com dengan kontraktor-kontraktor lain yang ruang lingkupnya di Jabodetabek juga? Nah, betul. Kadang kan tim marketing sendiri sering survei ya. Iya. Sering Betul. survei, analisa riset, kelebihan dan kekurangan antara kita dan kompetitor. Betul. Kekurangan kita apa dibanding kompetitor lain, kelebihan kita apa dibanding kompetitor lain. Yap. Nah, hari ini kita bahas nih, apa sih Bang kelebihan ngebangunrumah.com dengan kontraktor lain. Betul. Jadi tadi sebenarnya yang dari kita sudah jelaskan terkait dengan visi, misi, value, poin plus, itu sebenarnya bagian dari mungkin ya kita meyakini kontraktor lain mungkin esensinya atau culture kebiasaannya juga tidak sama dengan kita. Betul, betul. Ya kan? Betul. Gitu, terkait dengan kepercayaan, solutif segala macam gitu ya, kan. Betul. Yang kita kedepankan gitu. Nah, kalau kita riset beberapa kelebihan dari proses kita saat klien itu bekerja sama dengan kita ya. Yang pertama nih ya, kita tuh surveinya gratis. Itu dia. Gratis. Gak ada biaya. Betul. Ya kan? Kita sudah riset ke beberapa kompetitor, rata-rata itu semua bayar. Oh iya, ya kan? Sudah tentu, pasti gitu. Itu yang pertama, surveinya gratis. Yang kedua, perencanaan gambar RAB ketika dealing atau tidak dealing, tidak dibebankan biaya. Oh, jadi walaupun gratis. Nanti ketika RAB tidak cocok nih, aman berarti ya? Tidak dibebankan biaya, hanya tidak dikasih gambar, hanya gambar itu dipresentasikan lewat Google Meet aja. Google Meet aja ya. Meeting online. Aman lah itu. Itu yang pertama. Tadi survei, perencanaan gratis. Tuh. Ya, tidak dibebankan biaya. Terus Bang, kalau seandainya kliennya minta gambar gimana? Baru bayar. Oh, jadi bisa ya, tapi kita kenakan biaya. Itu. Baru bayar. Untuk biaya sendiri nih Bang, boleh spill dikit? Untuk perencanaan gambar itu 50.000 per meter persegi. Itu dapat apa aja Bang? Gambar 3 dimensi, rencana anggaran biaya, gambar 2 dimensi, serta spesifikasi. Oh, gambar 2 dimensi itu gambar kerja kan? Gambar kerja. Oh, iya. Untuk di lapangan. Betul. Ya. Gitu. Oke. Nah, itu tadi perencanaan dan gambar. Gratis. Terus poin plusnya lagi. Ketika klien chat 5 menit admin langsung balas. Widih, siapa adminnya Bang? Aduh. Lupa saya namanya. Aduh. Dikit lagi. Itu responsif ya. Jadi kita langsung balas dan langsung diproses. Ketika memang kita ngelihat bahwa klien itu prioritas, 1 minggu langsung kita kerjakan gambar dan RAB-nya. Betul, itu dia. Ya kan? Betul. Nah, setelah responsif, perencanaan gratis, terus kita kalau seandainya dealing kayak gimana prosesnya? Betul. Nah, kita di sini juga ada negosiasi ya. Kita ada negosiasi.
Dan di RAB kita pun sebenarnya spesifikasinya jelas. Yap. Ada kode, gambar segala macam, ya kan. Oh, betul. Nah, ketika si klien ini memutuskan untuk SPK dengan kita, bermitra dengan kita, Iya. langsung kita kirimkan semua draft, yang dimana di dalam bahasa SPK itu juga detail klausul-klausulnya, dari mulai sistem pembayaran, permit, sistem pelaksanaan, Yap. denda keterlambatan, first major kalau seandainya ada first major, terus keamanan kerja, keselamatan kerja, Safety ya. ya full Betul. safety dan lain-lain itu di kontrak ada semua, ya kan. Nah, setelah ditandatangani, kita Ya. admin langsung membuatkan grup Oh, grup. WhatsApp, Betul. ya, yang dimana itu orang-orang yang ada di dalamnya adalah VIC ngebangunrumah.com di semua departemen. Ya. Ada perencanaan, Betul. perencanaan arsitek dan perencanaan estimator. Estimator. Ada PIC marketing, ada admin, ada PIC keuangan, dan PIC pelaksanaan serta logistik. Oh, jadi semuanya ada di situ ya untuk memaintenance si progres rumah itu. Oh. Jadi kalau seandainya si pemilik rumah mau nanya tentang gambar, ya ada PIC arsiteknya. Itu. Mau nanya bobotnya udah berapa, ada PIC estimatornya. Itu. Mau nanya invoice-nya udah termin berapa, ada orang keuangan. Yang dimana semuanya komposisinya di dalam grup itu. Betul. Dan yang lebih penting, per 3 hari sekali, tim pelaksanaan akan mengirimkan progres pekerjaannya. Oh, jadi per 3 hari sekali progres rumah itu akan dikirimkan ke grup itu. Ya. Oke. Jadi kalau seandainya pemilik rumah itu sibuk, Ya. dia tinggal santai lah, Betul. ya kan? Tinggal lihat WhatsApp, sudah ada gitu ya. update, Betul. baik pembelanjaan, pekerjaan yang mau dikerjakan, Betul. komunikasi, diskusi segala macam, pemilihan warna akan ada semua termasuk yang pernah kita jelasin di rumah Bu Esther. Masalah tes fungsi. Tes fungsi ya. Nah, buat kalian yang belum tonton ya, tes fungsional itu ada 10 kurang lebih ya, Bang ya. Itu bisa kalian tonton ya. Itu sudah kami sematkan nih di titik info nanti ya, bisa langsung ditonton sama kalian semua. Nah, jadi di grup itu sendiri akan terjadi komunikasi intens. Ya, kadang kan kalau kita bicara ngebangun rumah ini, yang terjadi itu seringnya miskomunikasi. itu dia betul. Komunikasi ini sangat sakral ibaratnya ya kalau di pembangunan kayak gini tuh. Betul. Tapi saya pastikan untuk klien-klien yang sudah bermitra atau belum bermitra di ngebangunrumah.com itu nggak akan terjadi. Apa tuh jaminannya, Bang? Karena ada komunikasi intens. Itu dia. Ketika klien nanya, ini gimana? Langsung jawab. Betul. Ini gimana? Langsung jawab. Betul. Ya kan? Yap. Nah, setelah proses pelaksanaan, terus standar di kita pun di lapangannya itu, yang pertama itu ketika proyek saat dimulai itu ada papan nama proyek. Oh, iya betul benar. Yang kedua seng ya. Oh, yang pernah iya, kita betul, jelasin betul. di Bu Ismawati. Yap. Terus dolak untuk adukan ya. Betul. Semua sistem pelaksanaan kita berstandar. Tempat sampah juga Tempat ya. sampah, Betul. kebersihan, Iya. steril tempat project, Betul. segala macam keamanan kerja Betul. terjamin karena full safety, ya kan? Ah, itu dia full safety. Iya. Gitu. Helm, rompi, sepatu, Betul. timnya pun full safety. Ya. kan? Terus betul. mengirimkan progres apel pagi, Yap. apa yang mau direncanakan, apa yang sedang dikerjakan, apa yang sudah jadi. Betul, itu dia. Ya, Ya. itulah perbedaannya ngebangunrumah.com Dengan kontraktor-kontraktor lain ya, betul. Benar-benar sangat-sangat detail dan rinci ya. Bahkan perencanaan itu dibuat semaksimal mungkin sehingga ketika proses pembangunan itu sudah tidak ada lagi miss-missnya ya. Betul. Itu Dan dia. sangat transparan sih kita. Transparan ya, benar. Karena gini, yang tadi saya sampaikan,
komitmen, kepercayaan, transparan hanya bisa dibentuk lewat kebenaran. Betul. Jadi kalau mau bisnis berkembang, bisnis stepnya itu berjalan jelas, ya kita harus komitmen dan transparan. Oh, betul Gitu. betul. Ya. Walaupun kita mencari untung, kita ingin mendapat untung besar segala macam, ya komitmen dan gimana caranya bisa transparansi di awal. Iya, betul. Gitu. Itu dia. Jangan awal speknya A, pas pelaksanaan nanti berubah speknya. Ya Itu jangan. dia. Kan ada aja Bang kontraktor Ada. kayak begitu. Banyak. Itu kan permainan kontraktor kayak gitu. Betul. Tapi kalau di ngebangunrumah.com aman. Kita Itu pastikan nggak sudah ada. pastikan. Kenapa? Karena material yang datang di lokasi pun diprogres. Diprogres ya, Dikirim ke diberitahukan grup. ya. Iya. Mereknya A, mereknya B, betul. sesuai nggak dengan komitmen awal? Betul, sesuai gak nih dengan spesifikasi gitu ya. Betul. Jadi aman, tenang aja sobat. Ya, gitu Jan. Oh, Itulah iya, bedanya iya. ngebangunrumah.com dengan kompetitor lain di Kompetitor lain. Jabodetabek. Betul. Jadi Kalau ragu, transparan. ya harus pakai jasanya dulu supaya Betul. yakin. Ya, betul. Bener betul, nggak betul, nih? Betul, itu dia. Atau lihat tuh di YouTube YouTube. testimoninya bener nggak nih yang disampaikan di podcast ini? Ya, Gitu. itu dia. Nah, Bang, kan kalau konsumen nih, biasanya saya menghadapi konsumen kadang suka pengen lihat hasil gitu, atau bahkan mereka tuh ingin melihat progres kerja kita. Itu kita biasanya boleh nggak sih memberikan gitu alamat proyek yang kita sedang jalani untuk dikunjungi oleh konsumen-konsumen baru? Boleh. Boleh ya. Nah, itu kan bakal jadi suatu daya tarik tersendiri ya konsumen gitu. Itu kan sering kan ya. Betul, betul, Ada betul. beberapa klien yang memang survei ke tempat kita kan. Nah, itu dia. Boleh. Gitu. Jadi kalau kalian penasaran nih bagaimana sih progres atau proses pekerjaannya dari ngebangunrumah.com, itu boleh langsung kontak admin, kita kirimkan alamat yang terdekat dengan si konsumen tersebut ya Bang. Betul. Ya. Itu dia kelebihan atau keunikan ngebangunrumah.com dibanding dengan kontraktor lain. Oke nih Bang, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, selain dari kelebihan-kelebihan dari ngebangunrumah.com yang sudah kita jelaskan sebelumnya tadi, Ya. itu saya penasaran nih sama sistem pembayaran. Oke. Nah, Jadi pembayaran kayak gimana di Bang di ngebangun rumah? Jadi sistem pembayaran di ngebangunrumah.com itu Jar, kita sistemnya itu adalah termin, Termin ya? Oh, serta kontraknya itu lamsam. lamsam. Jadi yang dimaksud lamsam itu adalah nilai keseluruhan itu sifatnya mengikat Mengikat ya, benar-benar. dari awal sampai dengan serah terima. Oh. Kalau tidak ada pekerjaan adendo, pekerjaan tambah dan kurang, Iya. harga itu tidak ada perubahan. Oh, walaupun semisal nih ketika progres pekerjaan itu berjalan, ada beberapa material yang harganya tuh naik, Bang. Dan itu bakal jadi tanggung jawab siapa? Kontraktor. Berarti tanggung jawab dari pihak kita ya, ngebangun Betul. rumah ya sebagai Betul. kontraktor. Oh, gitu. Atau amit-amit ya, krisis. Heeh. Tiba-tiba dolar naik. Oh. Ya jadi tanggung jawab pihak kedua, kita sebagai penyedia jasa. Oh, iya Gitu. iya iya. Jadi iya. kontraknya itu lamsam dan mengikat dari nilai harga satuan, spesifikasi RAB secara keseluruhan. Jadi dia bukan per unit price. Oh. Kan ada juga kontrak yang namanya unit price. Betul. Jadi kalau unit price itu contoh pekerjaan pondasi. Nah, pekerjaan pondasi aja. Nah, setelah selesai iya, baru iya, iya. dibayarkan. Nanti Betul. baru lanjut lagi. Pekerjaan dinding, kontrak lagi. Begitu. Nah, kalau kita itu dari mulai pondasi sampai finishing, nilai kontraknya itu secara keseluruhan atau yang disebut lamsam. Oh, Gitu. iya iya iya. Dan- Baru tahu juga saya yang unit price itu. Iya, karena itu emang dipelajarinya di ilmu manajemen proyek. Jadi Oh, pasti itu. kamu nggak tahu. Kamu Iya, nanya iya, iya. manajemen konten. Ah. Manajemen konten. Ya kan? Betul. KPI segala macam ya itu Yap. kamu ngerti. Yap. Ya kalau terkait dengan Yap. ini jenis-jenis kontrak itu emang dipelajarinya di Manajemen proyek. proyek. Nah, terus terkait masalah termin. Jadi termin di kita itu ada 5 kali. 5 kali. Ya. Oh. Yang pertama itu ya, setelah SPK DP 30%. DP 30%. Betul. Oke.
termin satunya itu 20% 20%. setelah pekerjaan di atas 30% bobotnya. Oh, iya. Benar. Gimana cara tahu bobot pekerjaan itu sudah mencapai sekian persen? Tim quantity surveyor akan mengirimkan laporan bobot dan kurva S per 1 bulan sekali sebelum invoice dimunculkan. Oh, I see. Jadi mengetahui bagaimana cara mengetahui dari progres itu udah 30%-nya tahu dari mana, itu akan dikirimkan oleh quantity surveyor kami ya. Betul. Oh. Termin kedua 20%. 20%. Ya, berarti 30 20 70 ya. Betul. Nah, berarti pekerjaan harus di atas 50 ya? Iya, Oh. harus di atas 50%. Iya. Baru dibayarkan termin kedua. Termin ketiga 20%. Setelah pekerjaan di 70. atas 70%. Oh iya. Ngerti, Termin paham. keempat setelah pekerjaan finishing sebanyak 10%. 10%. Jadi totalnya 100%. Betul. Kenapa terminnya kita bikin banyak? Supaya kita sama-sama kontrol. Itu dia, betul. Ya kan? Yap. Dan supaya si pemilik rumah juga percaya Ya. bahwa duitnya direalisasikan ke proses pelaksanaan pembangunan rumahnya. Yap, betul. Karena ya terminnya banyak, Betul. jedanya kontrolnya lebih enak. Coba kalau DP-nya 50%. Iya. Terus betul, benar. Termin keduanya 30%, termin ketiganya 20%. DP-nya ini worry nih. Iya, betul. Ya kan? Langsung 50% ya. 50% gitu. Takutnya bener nggak nih? Bener. Jadi untuk salah satunya kenapa terminnya dibikin banyak ya untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen kepada Betul. kita gitu. Oke. Nah, sistemnya juga termin dan si klien mendapatkan laporan bobot dan time schedule-nya serta dilampirkannya invoice dan kwitansi oleh PIC keuangan. Oh iya. Jadi jelas ya semuanya Betul. tertulis ya. Betul. Oke. Itu untuk sistem pembayarannya. Itu Jadi sistem pembayaran. untuk pemilik rumah gak usah takut. Gitu. Jangan ragu gitu. Betul. Terkait pembayaran pun kita bikin lunak. Betul. Maksudnya lunak dalam artian di sini sama-sama kontrol. Itu dia. Nah, setelah invoice muncul, laporan progres muncul, nah itu 3 hari dari invoice harus segera dibayarkan. Bila tidak dibayarkan lewat dari 3 hari, pekerjaan di lapangannya akan berhenti sementara. Yap. Gitu, karena kita kan harus saling menjaga juga, pihak pertama menjaga, pihak kedua menjaga. Betul. Jadi sama-sama saling menguntungkan dan Betul. tidak dirugikan. Betul, itu Gitu. dia. Mengapa di pembayaran menggunakan sistem termin, itu dia ya. Betul. Itu dia sobat, terminnya dibuat 5 kali, jadi kalian gak usah worry. Gitu ya sobat, langsung aja ke ngebangunrumah.com. Nah selanjutnya nih bang, ini adalah pertanyaan yang paling sering saya temuin ya, itu terkait harga dan juga waktu pengerjaan nih bang. Boleh tahu gak sih untuk biaya bangun rumah sendiri itu berapa sih per meter, dan waktu pengerjaannya tuh berapa lama sih? Terkait masalah harga per meter persegi, kalau di ngebangunrumah.com itu kalau kita renovasi atau bangun baru itu beda ya? Iya, karena kalau renovasi itu kan banyak pekerjaan-pekerjaan yang bongkar-bongkaran. Oh iya, secara betul, tidak langsung akan mempengaruhi dari harga totalan dan harga per meter. Nah biasanya kalau untuk renovasi range angkanya adalah 3 juta sampai dengan 5 juta per meter persegi, tergantung dari spesifikasi material yang digunakan juga. Oh, I see. Gitu. Nah, untuk bangun baru itu bisa di angka 2,8. Bangun baru? Bangun baru, kalau spesifikasinya memang menengah ke bawah, 2,8 juta itu. Sampai dengan ke maksimum di angka 5 juta per meter persegi. Gitu. Ya. Tergantung sama spesifikasi materialnya juga. Cuman kan bedanya kalau bangun baru ini nggak ada komponen bongkaran-bongkaran, jadi secara nilai keseluruhannya bisa akan lebih kecil. Nah,
gitu. Itu Iya, iya. untuk bangunan lantai 1. Mm-mm. Nah, kalau untuk bangunan lantai 2-nya kan pengerjaannya agak susah juga Betul, kan. betul. Strukturnya juga beda, Beda. otomatis mau mobilisasi tukangnya juga naik turunnya lebih lama. Itu dia. Dia itu di range 3,5 sampai 5 juta. Itu untuk yang satu lantai. Untuk Oh, yang 2 lantai. dua lantai ya, sorry, Ya. sorry. Oh, iya, 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 iya. Nah, selain itu juga teman-teman, sobat Kang Bangun semua, Mm-mm. kita biasanya menghitungnya pun per item pekerjaan. Oh, iya, iya, iya. Di RAB Betul, kita. betul, betul, betul. Contoh pembongkaran dinding berapa meter Betul, persegi. yap. Nah, baru diakumulasi secara nilai keseluruhan dari mulai pekerjaan pondasi, dinding, pembongkaran, elektrikal, sanitari, aksesoris, sampai dengan finishing, keramik dan lain-lain. Dapat nilai keseluruhan baru dibagi luasan bangunan. Nah, itulah per meternya ya. Ya, itu per meternya. Bukan Oh. menentukan dulu nilai per meter baru dihitung. Oh, Tidak. iya, iya, iya. Kalau iya. kayak gitu gimana caranya kita bisa menentukan spesifikasi dulu? Betul. Jadi itu kalau dia. di kita dihitung dulu baru hitungan bisa dihitung per meter persegi. Yap. Range-nya yang saya sebutkan tadi. Di 3,5 sampai 5 juta untuk yang dua Dua lantai. dua lantai. Untuk yang satu lantai range untuk yang bangun baru itu 2,8 sampai 5 juta. Yang Untuk renovasi? yang renovasi 3 sampai dengan 5 juta. 5 juta. Ya. Betul. Dan itu pun sifatnya kalau seandainya budget si pemilik rumah itu range-nya maksimum sekian, kita bisa berdiskusi untuk memecahkan masalahnya bagaimana win-win solusinya supaya angkanya ketemu, kita bisa bangun. Itu dia. Gitu. Jadi Betul, kita betul. tidak memaksakan perencanaannya harus seperti ini Pak, angkanya harus tidak. Yap. Kalau kayak gitu kapan dapat kliennya? Itu dia, betul, Kan? betul, betul. Jadi kita memberikan ruang untuk bisa fleksibel, Yap. mengutamakan diskusi dan musyawarah Betul. untuk menemukan solusi. Itu dia. Dan bisa bekerja sama dengan kita. Yap, betul, betul. Ya, gitu untuk sobat Kang Bangun semua. Jadi informasi itu memang valid. Yap. Jadi nggak usah takut nih angkanya nanti gede apa kecil ya. Ya. Mending kita hitung dulu, nggak bayar kok. Yap, Ya kan? gratis. Ya, Itu gratis. dia. Survei dulu, gambar dulu, baru kita berdiskusi bagaimana baiknya, bagaimana bagusnya. Kalau memang kita sama-sama jodoh, Baru. kita bisa SPK Betul. dan bermitra gitu. Gitu Itu. sih. Nah, yang sering saya temuin juga nih Bang, terkait harga per meter. Misal mereka sudah mengetahui gitu, untuk satu lantai sekian sampai sekian, dua lantai sekian sampai sekian. Namun ada tambahannya nih. Itu di angka 2,8 atau 3 juta, itu apa aja sih yang mereka dapatkan? Dari mulai keramik kah atau granit Oke. kah yang dipakai Jadi gitu. untuk angka yang 2,8 sampai 3 juta ini, spesifikasinya nih ya, saya jelaskan untuk bangunan satu lantai ya. Yang pertama, pondasinya itu batu kali tapi tingginya cuma 40 cm. 40 cm. Ya. Pondasi batu kali ya. Ya, lebar bawahnya 40, lebar atasnya 20. Oke. Terus slope-nya ya, setelah pondasi itu biasanya ada besi ya. Oh iya, iya, iya. Besinya itu menggunakan besi 8. Dengan ukuran dimensi slope-nya 10 kali 15. 10 kali 15. Jadi beton. Oke, ya, ya. Terus ya. cincinnya besi 6. Besi 6, cincin ya. Ya. Dindingnya menggunakan bata ringan ukuran 7,5 cm. Oh, bata ringan atau biasa disebut hebel ya. Itu untuk dindingnya. Untuk atapnya sendiri itu sifatnya kondisional melihat kemiringan dari desain atap itu sendiri. Biasanya kita menggunakan Jatiwangi. Morando yang harga 2,8 sampai 3 juta. Oh. Kalau yang ya. 4 juta itu biasanya menggunakan genteng beton. Genteng beton untuk 4 juta ya. Ya, Oke. baik itu dari merek Munir atau Cengkareng Permai ataupun dari brand-brand lainnya gitu. Nah, itu untuk dindingnya. Oke. Untuk rangkanya sama menggunakan baja ringan. Baja ringan. Ya, Oke. yang 2,8 sampai dengan 3 ataupun yang 4 juta. Cuman yang membedakan itu penutup sebelum genteng itu aluminium. Kalau yang 2,8 sampai 3 juta ini aluminiumnya bukan yang bubble, Tapi aluminium yang biasa. oh, Yang satu lapis. Oh, Kalau iya, yang iya, 4 iya, juta iya. itu yang bubble, yang lebih tebal. Betul, betul, betul. Gitu. Oh. Untuk penutup plafonnya itu kalau yang 2,8 sampai 3 juta itu menggunakan gypsum merek A+. Oh, iya, 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 oke. Nah, kalau yang 4 4 juta itu yang Elevan.
Elevan. Iya, itu yang lebih bagus. Lebih bagus ya, betul. Itu untuk penutup plafon. Mm-mm. Untuk lantainya, Yap. kalau yang 2,8 sampai 3 juta menggunakan keramik ukuran 30 kali 30 sampai ke 40 kali 40 mereknya. Merek KIA KW1. Oh, oke. Nah, kalau yang 4 juta sudah bisa menggunakan granit tapi yang krem. Yang krem tuh maksudnya? Warnanya yang krem. Kalau dia milih motifnya yang bermotif marmer segala macam, itu range-nya 4,5 sampai 5 juta. Oke. Dengan ukuran 60 60 kali 60 ya. Mereknya Sandimas. Sandimas. Ya. Jadi mereknya sudah ditentukan. Kalau mereknya yang Roman, terus Granito itu di angka 6 juta ke atas. Oh, itu berarti udah high ya? Betul. Oke. Nah, terus untuk catnya, kalau yang 2,8 sampai 3 juta mereknya Pinilek. Yang 4 sampai 5 juta adalah Moilek. Oh. Setara dengan Moilek strip Jotun. Oh, itu. Bisa ya, juga pakai ya. Jotun. Yap. Terus untuk kusennya, kalau yang 2,8 sampai 3 juta menggunakan aluminium tapi yang merek biasa. Oh, oke. Yang sering digunakan di sekolahan, yang biasa yang silver. Betul. Nah, yang 4 sampai 5 juta itu kita menggunakan Alexindo. Oh, Alexindo. Ya. Oke. Karena dia lebih tebal. Betul. Yang 2,8 sampai 3 juta tetap kita menggunakan aluminium tapi yang biasa. Biasa ya. Ya. Oke. Terus untuk elektrikalnya yang 2,8 sampai 3 juta itu menggunakan kabel NYM yang warna putih. Iya. Kalau yang 4 sampai 5 juta pakai yang NYA yang tembaga 1. Yang ada 3 warna yang kita sering gunakan, merah, biru sama kuning. Mereknya Supreme. Kalau yang ini mereknya NYM Eterna 2 kali 1,5. Ini NYA 3 kali 2,5 ukuran mereknya Supreme. Dia tembaganya satuan. Itu untuk elektrikal. Betul. Aksesorisnya kalau yang 4 sampai 5 juta ini Panasonic. Aksesoris elektrikalnya kalau yang 2,8 sampai 3 juta ini yang biasa. Oke. Kalau Broko gimana, Bang? Yang Broko ini setaranya 4 sampai 5 juta. Oke. Itu untuk aksesoris listrik. Terus sanitarinya gimana? Kalau yang 2,8 sampai 3 juta, klosetnya dapatnya jongkok. Oke. Tapi merek Toto. Kalau yang 4 sampai 5 juta itu duduk. Oh, ya. Toto ya. Toto juga. Sanitarinya semua yang 4 sampai 5 juta Honda. Kalau yang 2,8 sampai 3 juta sanitarinya mereknya yang biasa. Yang kayak washer. Yap. Air kayak gitu yang biasa. Kalau American Standard dia bagus ya. American Standard adanya di 4 sampai 5 juta. Oh, iya betul. Tapi tipenya sudah kita tentukan. Kan yang harga 10 juta juga ada satu kloset kan. Oh, iya betul. Jadi mereknya sudah kita tentukan. Oke. Nah, terus untuk terkait dengan pintu, kalau 2,8 sampai 3 juta pakai double triplek. Kalau yang 4 sampai 5 juta semua meranti open. Meranti open. Lebih bagus ya. Betul. Untuk handle-nya yang 2,8 sampai 3 juta itu handle biasa. Kalau yang 4 sampai 5 juta itu Paloma dan solid. Oke, ya. Kalau misalnya pakai bardi smart ini tuh itu beda lagi. Beda lagi ya. Di atas 5 juta ke atas biasanya. Handle otomatis, elektrik sekarang, digital. Yap, smart lock. Termasuk aksesoris listrik digital juga itu di atas 5 juta ke atas per meter. Oh, gitu. Jadi sebenarnya kalau di bangunan itu yang paling sangat mempengaruhi adalah spesifikasi. Spesifikasi benar. Ya, nah itu untuk satu lantai. Itulah spesifikasi yang tadi saya sampaikan. Jadi kata siapa ngebangun rumah nggak bisa dengan harga efisien dan hasilnya oke. Bisa. Kuncinya adalah pakai jasa ngebangunrumah.com. Itu dia. Nah, untuk yang 2 lantai juga kurang lebih sama ya sama yang tadi ya. Untuk 2 lantai bedanya itu dia nggak pakai pondasi batu kali tapi pondasi tapak. Cakar ayam dan besinya itu biasanya besi 10. Oh, berarti yang membedakan antara lantai satu lantai atau 2 lantai itu dari pondasi ya. Pembesian. Betul. Ada pengecoran segala macam ya. Betul. Gitu sih. Oke, itu dia ya sobat Kang Bangun semua sudah terjawab ya bagaimana
dari harga per meter, kemudian waktu pengerjaan, kemudian spesifikasi dari 2,8 juta sampai 5 juta dapat apa aja sih? Itu dia sudah dijawab oleh founder kami langsung itu sobat. Nah, kita lanjut lagi nih Bang. Terkait banyaknya kemauan dari konsumen nih. Kan udah pasti konsumen ini unik-unik ya. Banyak juga kemauan yang mungkin di luar nalar gitu ya. Di luar Itu nurul. nurul gitu. Bagaimana sih Bang kita mengimplementasikan keinginan konsumen ke proyeknya itu Bang? Nah, Supaya jadi terpersonalisasi semua gitu. betul. Gimana Bang? Jadi sebenarnya ini dilema kadang ya. Betul. Nah, jadi kalau di kita itu cara mengatasinya itu yang pertama Mm-mm. eh, di saat sebelum SPK Yap. harus benar-benar antara pemilik rumah Mm-mm. dan tim perencanaan itu sama-sama sudah matching Itu dia dari tuh. desain Betul. sama RAB-nya. Yap. Jadi udah sesuai semua secara keseluruhan. Betul. Nah, kalau seandainya belum fix, Mm-mm. itu nggak bisa SPK. Oke. Kalau masih ada perubahan-perubahan. Oke. Kalau di kita. Yap. Nah, kalau sudah fix boleh SPK. Betul. Kenapa? Karena di klausulnya itu dari bahasa SPK-nya itu di pasal 2 ya, Mm-mm. ada keterangan Yap. tidak diperbolehkan Mm-mm. ada perubahan denah, Yap. struktur, Mm-mm. dinding, Yap. konstruksi, Mm-mm. atap, Ah. ya kan? Ya. Kecuali Ah. bagian dari interior. Oke, berarti yang tidak merubah denah ya. Tidak boleh setelah SPK. Oke. Jadi si pemilik rumah diberikan kewenangan, Mm-mm. diberikan perubahan konfirmasi ke pihak perencanaan sebelum SPK. Mm-mm. Oke. Kalau sudah SPK tidak boleh berubah denah, Yap. struktur, Yap. dinding dan ketinggian bangunan, atap, talang dan itu tidak boleh berubah. Oke. Yang boleh berubah apa? Yang sifatnya interior, Atau furniture ya, gitu-gitu ya. Oke. pengecatan, Pengecatan. aksesoris, Ya. listrik, sanitari, itu Betul. boleh berubah. Dan itu pun di dalam bahasa SPK-nya harus ada Mm-mm. pembuatan RAB Addendum. Oke. gambar adendum Oke. yang ditandatangani kembali Mm-mm. oleh pihak pertama dan pihak kedua. Kedua. Oke. Dan ada penambahan waktu Oke. kalau memang pekerjaan itu memiliki jangka waktu tersendiri. Oh, oke, Gitu. oke. Nah, baru itu adendumnya bisa diturunkan ke tim lapangan Oh. dan bisa dikerjakan. Betul. Kalau proses prosedur sistem itu tidak dijalani, Mm-mm. dipastikan bahwa itu tidak bisa berjalan. Oke. Jadi si pemilik rumah tidak bisa berkomunikasi langsung dengan tim di lapangan. Jadi benar-benar harus melalui sistem kembali ya, gitu. Betul. Benar. Karena untuk saling menjaga Yap. keterkaitan dengan komunikasi dan mutu. Betul. Nanti kalau seandainya si pemilik rumah langsung komunikasi dengan tukang, nanti miss. Oh iya, betul. Siapa Di kita yang apa gitu ya? Tiba-tiba kok ada perubahan ini. Iya, Nah, benar. maka itu di kita yang tadi ditanyakan oleh Nijat, Mm-mm. itu solusi sistem kita. Oke. Jadi silahkan Mm-mm. pemilik rumah dengan tim arsitek kita terus berdiskusi terkait perencanaan gambar dan desain. Oke. Karena kalau seandainya sudah SPK, Mm-mm. tidak boleh berubah secara denah, dinding, atap, struktur. Tidak Oke. boleh berubah. Oke, Gitu. itu dia. Nah, terus gimana Bang kalau ada kerja kurang? Nah, kalau ada kerja kurang sama prosedurnya. Mm-mm. Kita buatkan RAB, Oke. kita buatkan pengurangan di gambarnya, Mm-mm. langsung ditandatangani oleh kedua belah pihak. Itu akan dikurangi dari nilai yang sudah disepakati dan akan dibayarkan kepada pemilik rumah. Oke. Kalau ada kerja kurang. Ya. Berarti benar-benar tertulis semua ya, Tertulis aman semua. ya. Oke. Gitu. Dan satu lagi, setelah serah terima, ini pernah kita bahas juga, Betul. ada masa garansi selama 1 bulan. Nah, itu dia soal garansi ini Ya. dia. Jadi sebelum dilakukannya serah terima, yang pernah kita bahas, Mm-mm.
kita pastikan rumahnya sudah layak fungsi dan layak mutu. Betul. Baru diserah terimakan dan masa garansinya selama 1 bulan full. Itu jadi tanggung jawab kita. Oh, oke. Setelah masa garansi selesai, si pemilik rumah kalau seandainya masih ada keluhan terkait dengan komponen, bisa konfirmasi dengan kita dengan admin kembali karena grup setelah serah terima akan dibubarkan. Oke, dibubarkan. Komunikasi dengan admin dan akan dilakukan perbaikan, tapi si pemilik rumah ini yang membayar tukang hariannya. Karena sudah lewat dari masa garansi kita. Cuman kita akan masih membantu untuk memperbaiki, hanya biaya upah dan material yang akan dibelanjakan tanggung jawab pemilik rumah. Oke, berarti dalam 1 bulan itu masih kita dalam lingkungan kita ya, maksudnya masih tanggung jawab kita apabila ada keluhan. Kemudian setelah keluar dari 1 bulan itu, kami masih bisa membantu. Namun si tukang itu bakal dibebankan biayanya kepada si pemilik rumah. Betul. Gitu. Oke. Nah itu dia sobat ya, jadi gak usah ragu lagi lah. Mau ngebangun rumah atau renovasi, langsung aja hubungi Ngebangun Rumah gitu. Nah lanjut lagi nih Bang, apa sih saran dari Bang Sony ini bagi orang yang ingin membangun rumah impian mereka? Apa saran utama dari Bang Sony yang dalam memilih kontraktor? Oke, beberapa saran dari saya untuk teman-teman sobat Kang Bangun semua. Yang pertama, cek legalitas perusahaan kontraktor itu. Legal, itu dia. Pertama. Yang kedua, survei kantornya. Oke. Sesuai nggak dengan domisili yang tertera di akte ataupun company profile-nya. Oke. Ya kan? Yang ketiga, pastikan portofolio yang pernah dikerjakan itu real adanya. Bukan duplikasi. Betul. Ataupun copy paste. Betul. Pastikan. Yang keempat, memiliki tim. Gitu. Jadi komunikasinya harus dipastikan memiliki tim apa enggak di bidang itu sendiri. Betul. Baik itu perencanaan atau pelaksanaan. Betul. Yang kelima, survei proyek yang sedang dikerjakan. Nah, itu dia. Dan survei proyek yang sudah selesai serah terima, minimumnya 1 tahun setelah serah terima, maksimumnya 2 tahun setelah serah terima. Pastikan si kontraktornya masih berhubungan baik dengan pemilik rumahnya. Betul. Yang keenam, pastikan responsif dalam komunikasi di awal. Betul. Jadi kalau dia slow respon, sobat Kang Bangun semua hati-hati. Ya, gitu. Jadi 6 saran dari saya tadi itu sebagai daya dukung untuk memilih kontraktor, mandor atau kepala tukang yang berpengalaman serta komitmen dalam pengerjaan. Pastikan. Saya ulang, yang pertama itu adalah cek legalitas perizinan perusahaannya. Betul. Sesuai atau tidak, ada izin usaha jasa konstruksinya atau tidak, SKA-nya ada atau tidak. Yang kedua, survei kantor, pastikan kantornya sesuai dengan alamat domisili yang ada di akte atau tidak. Betul. Yang ketiga, cek portofolionya bener apa enggak. Lokasi proyek-proyek jangan sampai itu duplikasi. Yang keempat, memastikan proyek yang sedang berjalan ataupun proyek yang sudah serah terima minimumnya 1 tahun setelah serah terima, maksimumnya 2 tahun, dan memiliki tim. Betul. Baik itu tim perencanaan, tim pelaksanaan, tim marketing, tim keuangan, itu benar-benar ada atau tidak. Gitu. Ya, jadi beberapa poin yang tadi tolong di cross check. Gitu. Itu saran dari saya. Itu dia sobat, saran dari founder kami untuk kalian yang ingin membangun rumah atau merenovasi rumah kepada pihak kontraktor sobat. Itu dia.
Nah, Sobat Kang Bangun, itu dia podcast saya dengan Bang Sony sebagai founder dari ngebangunrumah.com nih. Buat kalian, ini saya ajukan pertanyaan-pertanyaan yang relate dengan kalian ya, yang sering saya jumpai ketika saya menghandle dari chat-chat kalian, oke? Jadi buat kalian yang pengen dijawab pertanyaannya, kalian boleh tulis keresahan-keresahan kalian ketika memilih kontraktor. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu sudah sangat mewakili kalian gitu Sobat Kang Bangun. Oke, saya dan Bang Sony pamit undur diri. Sekian dari podcast kami. Itu semua isinya daging ya Sobat ya. Boleh kalian ulang-ulang di bagian termin atau di mananya, itu boleh kalian ulang-ulang ya Sobat. Oke, saya Nizar Putra Pratama dan Bang Sony pamit undur diri. Terima kasih kalian sudah menonton sampai akhir. Saya dan Bang Sony pamit. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngebangunrumah.com, One Stop Living Solution. Woo, oke. Buat kalian, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya ya.